Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safia Damarulan sebagai moderator. Adapun pemateri pertama yaitu Siti Nur Endah, pemateri kedua Siti Selvia, pemateri ketiga Herwina, dan pemateri terakhir yaitu Trisa Nur Fadilah. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Nur Endah, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Endah. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi secara umum adalah bentuk sistem pemerintah di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Pengakuan resmi bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pancasila alinea keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pemerintah melaksanakan 3 macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, dan yang kedua, demokrasi terpimpin, dan yang ketiga, demokrasi Pancasila. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Siti Selvia, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menyampaikan materi yang berjudul Demokrasi Liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal ini membawa dampak yang cukup besar, yaitu pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih berganti, tidak ada partai yang dominan, maka seorang kepala negara terpaksa bersikap mengambang di antara kepentingan banyak partai. Di dalam sistem multipartai, tidak ada lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang kuat. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah. Munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan saat itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya yaitu pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Herwina, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit materi. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akhirnya pada tanggal 5 Juni 1959 mengumumkan Dekret Presiden mengenai pembubaran konstituan dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak berlakunya UUD 1950 Demokrasi Terpimpin langsung 1959 atau 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara saja.
Menurut TAP MPRS nomor 8 atau MPRS 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, yang berasaskan musyawarat untuk membahas secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporiskan naskah komersialisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Demokrasi Pancasila dalam kurun 1966. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu pemateri terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Trisa Nurfadilah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit materi. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada ketuhanan yang Maha Esa, diri sendiri dan kepada orang lain. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Sebagai bentuk pemerintahan demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, pengakuan akan supremasi hukum, kedaulatan hukum. Yang ketiga, pengakuan akan kesamaan di antara warga negara. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting karena dapat menumbuh hal-hal positif. Yang pertama, tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk bersilaturahmi. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan di antara para anggota masyarakat. Yang ketiga, tumbuhnya bersemangat untuk beraktivitas dan berkreasi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum